Dan terakhir Gibran sih. Oke, Gibran ya. Ini yang sedang panas-panasnya beberapa hari terakhir. Trending. Makin panas nih Jis. Di penghujung bulan Oktober ya 2023 ini peta politik, peta pemerintahan, peta Pilpres makin panas nih. Karena nama-nama calon wakil presiden sudah ada. Udah lengkap ya? Udah lengkap. Udah lengkap. Kan sebelumnya kita mah bahas calon-calon presidennya. Bagaimana kalau mereka ternyata memimpin dan dampaknya buat UMKM itu gimana sih nanti gitu kan. Nah sekarang udah lengkap nih sama partnernya. Ya kita bahas partnernya sekarang. Iya gitu ya. Nah ini kira-kira partnernya akan ngasih dampak apa nih buat UMKM nih. Ada siapa namanya? Ada Pak Mahfud. Mahfud MD. Calon dari Ganjar ya. Ya. Ada Gibran Rakabumi. Ya. Sama Prabowo. Dan ada Caimin, Gus Imin, itu sama Pak Anies. Nah, ini kita bahas yang mana dulu nih? Atau gimana dulu prolognya nih? Dari siapa dulu ya? Tapi memang dari ketiganya nih memang belum ada statement resmi ya. Dalam artian visi misinya tuh apa kita belum tahu. Oh iya. Secara visi misi ya. belum keluar ya? Ya, yang yang bisa kita terka ini adalah jejak-jejak digital yang ada aja gitu. Jejak-jejak digital, terus isu-isu soal UMKM gitu ya. Ya, yang pernah muncul gitu. Yang pertama yang gampang dulu, Pak Mahfud dulu kayaknya. Pak Mahfud. Oke, kalau Pak Mahfud kan kita tahu ya, dia itu orang hukum ya. Iya. Sempat betul. menjabat jadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Ya. Sepak terjang di UMKM-nya gimana jejak itu, digitalnya nih? Dia kan Menteri Polhukam ya. Memang lebih ngebahas tentang masalah hukum-hukuman. Hukum Ya. pidana, hukum perdata gitu mungkin ya. Dan memang tidak ada jejak digital khusus, tadi juga udah nyari itu. Nggak ada yang kayak support UMKM apa gimana gitu. Itu nggak ada. Cuman memang belakangan kemarin itu rame adalah BUMN yang hutang. Oh. Iya. Yang hutang ke vendor-vendor yang mungkin masih UMKM bisa dikatakan lah. Karena modalnya juga UMKM kan sekarang 5 miliar ya. Modal di bawah 5 miliar disebut UMKM gitu. Yang mungkin si vendor-vendor ini termasuk UMKM juga nih. Jadi vendor BUMN tapi gak dibayar-bayar. Oh. Sempat ramai kan kemarin gitu. Ibaratnya menang vendor di BUMN, dia pinjam utang ke bank, Ya. pas udah proyeknya selesai nggak dibayar. Gak fee-nya dibayar. Hasil uang pribadi hilang. Itu berarti perkara hukum nih ya. Nah, itu perkara hukum. Oke. Nah, kemarin tapi si Pak Mahfud ini nggak begitu terlibat juga sih. Hanya sebatas apa ya? Statement ke media atau apa? Atau cuman ya nanti ada anak buah saya yang mengerjain itu atau gimana? Ya, saya lupa lagi kata-katanya. Cuman memang ya dia support untuk supaya BUMN ini dibayar. Cuman langkah hukumnya itu kita nggak tahu nih apa yang dia lakukan gitu. Iya, ibaratnya mungkin mungkin dia banyak kasus mungkin ya yang lebih besar, mungkin dia ayo tolong BUMN itu tolong dilunasi, jangan sampai jadi perkara hukum yang lebih kayak bola salju lah, jadi lebih besar gitu mungkin ya. Ya, jangan sampai lama. Orang-orang kan udah geram juga ya. Iya, lebih statement kecil-kecilan mungkin ya. Ya, lebih statement untuk aman lah, cari aman, cari aman yang artinya dia memang akan mendesak BUMN untuk bayar, tapi kurang tahu nih langkah hukum di belakangnya. Langkah konkretnya ya. Kayak gitu. Jadi kurang wow lah aksinya, Aksinya wow untuk sih. UMKM ya dirasa cukup minim lah ya gitu ya. Ya, betul. Karena mungkin ya tadi karena statusnya sebagai Menteri Polhukam gitu ya. Ya, bukan kalau yang lain kan ada yang kepala daerah, ada yang apa gitu ya. Jadi memang dia lebih banyak mengurusi UMKM-nya ada. Kalau Polhukam kan lebih ke tindak kriminal ya. Gitu. Tips juga nih buat teman-teman nih. Kebun Desa juga kita beberapa kali dan lumayan banyak lah klien dari BUMN dan Pemda.
Sama dinas-dinas ya. Dinas-dinas, terus BUMN juga pernah juga tuh yang langganan ada. Iya. Nah, kita selalu minta pembayaran di awal. Benar. Karena itu sering hilang. Benar. Dan ya mungkin karena kita masih cukup ringan lah proyeknya, yaitu kayak seminar-seminar lah ya. Seminar, terus bikin ini company profil. Oh iya, gitu company profil, terus kayak laporan tahunan. Itu kan pakai desain ya. Nah, memang kita kalau bisa sih kalau misalkan sama BUMN ini yang mungkin nilainya jangan terlalu besar juga. Nah, ditambah cari kenalan yang bisa nalangin dulu. Ya, yang terpercaya lah ya. Ya, kalau bisa ya udah talangin dulu sama masnya lah gitu. Nanti kalau cair baru uangnya kemasin gitu. Ya, benar. Soalnya ini kan perputaran uangnya di UMKM kan harus cepat ya. Iya, harus ada uang ini. Kalau ditahan-tahan kan kita udah kerja. Masa tahun depan baru cair? Iya gitu, jangan sampai ini kita udah ngutang, kita proyeknya udah selesai, dibayarnya 2 tahun kemudian. Gitu. Nah itu banyak banget kasus-kasus yang kayak gitu ya? Ya banyak. Yang sebenarnya swasta juga ada juga yang kayak gitu sih. Iya sih. Ya baik lagi ke inilah ya perusahaannya lah, balik ke perusahaannya dan ya kalau bisa di awal ya. Itu di awal dulu gitu. Ya ibaratnya kalau pengen nyobain ikut tender proyek BUMN itu ya minimal dapat DP lah buat apa gitu ya. Ya, dapat DP dan DP pun dan kita jangan dapat DP dan itu sudah mencakup bisa seluruh kerjaan seluruh proyeknya gitu. Jadi ketika pembayaran sisanya tuh macet, ya nggak ada rugi-rugi amat. Iya, gitu. Kita nggak punya hutang gede lah gitu ya. Ya, gitu. Nah, adapun misalkan memang orang dalam sih yang paling gitu sih. Karena kita jadi mempertaruhkan perkenalan itu gitu. Iya. Wah, gua udah kenal si ini berarti si ini orangnya gini-gini. Misalkan terjadi kegagalan ya, itu dipertaruhkan. Apalagi misalkan ternyata udah teman dari lama gitu. Iya. Ya jangan sampai tuh kayak kasus-kasus yang dilihat gitu di YouTube gitu ya, yang dia tuh jual rumah, jual aset gitu sampai buat ngelunasin hutang bank. Jadi sekarang belangsak lah gitu. Ya, yang tadinya belangsak. punya harta ya punya aset lah 2 miliar, 3 miliar gitu. Ya. Gara-gara proyek BUMN malah hilang gitu. Karena untuk mengerjakan orderan itu pun butuh uang ya, butuh uang. Contoh pembangunan, butuh bahan-bahannya, ataupun misalkan ada misalkan basisnya makanan itu butuh bahan-bahannya segala macam. Itu tetap kita butuh uang gitu. Iya. Ya itu tipsnya ya, kalau proyek sama BUMN minta dilunasi di awal atau ya DP yang kita nggak perlu hutang lah gitu ya. Ya kalau bisa gitu. Oke. Nah balik lagi nih, Mahfud MD gimana Nuk? Soalnya kayak saya nyari-nyari kurang dapet gitu. Ya kalau secara proporsinya sih memang Mahfud MD akan sulit dicari jejak digitalnya yang bersinggungan dengan UMKM. Cuman ya memang pasangannya itu Ganjar ya, yang dia cukup banyak bersinggungan dengan UMKM. Betul. Jadi memang cukup oke sih. Lah ya. Melengkapi si pasangan itu. Yang satu ahli hukum, yang satu punya jejak digital UMKM-nya cukup banyak lah gitu. Ya masih Mahfud MD mungkin ya. Setidaknya mungkin nanti Mahfud MD ngurusin yang hukumnya, kalau menang mungkin ya, perkara hukum kan kita kasus korupsi masih banyak nih ya. Ya Ganjar mungkin inovasi-inovasi di UMKM-nya mungkin gitulah ya. Kalau menang mungkin gitu, mudah-mudahan. Kalau menang ya kerjanya bisa bagi-bagi lah. Bagi-bagi lah kayak gitu. Kalau misalkan Caimin nih. Caimin kalau dilihat ya di jejak digital, di googling, dia banyak mensuarakan. Nah, Caimin banyak mensuarakan tentang UMKM ini. Nah, bahkan yang terakhir dia itu justru mendukung TikTok Shop. Dia mendukung TikTok Shop dan mengkritik
si Kementerian UMKM, Menteri UMKM-nya. Harusnya si TikTok Shop nggak kabur atau nggak tutup, karena di situ banyak UMKM yang terbantu, banyak lapangan kerjanya gitu ya, dan banyak banget impact-nya gitu. Nah, harusnya yang dikerjakan oleh Kementerian UMKM adalah mungkin meregulasinya gitu. Oh, ngejar ya, proaktif ya. Ya, proaktif. Ini gimana nih? Iya, gitu. oke. Jangan sampai hilang si TikTok Shop-nya gitu. Langsung aja hubungi lagi. Gimana nih kalau misalkan ada gini misalkan. Ya, ibaratnya oke, kalau ingin tetap ada TikTok Shop supaya tidak ditutup, ini regulasi yang kita kasih nih. Gimana? Oke nggak gitu ya? Ya, harusnya Caimin itu lebih berpikir seperti itu daripada ditutup gitu. Oke. Karena ya memang ada benernya juga gitu, baik di TikTok Shop pun UMKM kan terbantu juga sebenarnya. Iya. Benar-benar. Ya, meskipun isu-isu tentang TikTok Shop ada yang negatifnya ya. Tapi dengan regulasi yang negatifnya itu harusnya bisa tertangani gitu kan? Ya. Oke. Jadi usulannya adalah ini tidak perlu ditutup, tapi diregulasi sebaik mungkin gitu berarti ya. Lumayan update lah Caimin ini. Walaupun dikenalnya brandingnya dia anak pesantren, tapi tetap main TikTok. Oke. Iya juga, Caimin itu kan sebelumnya tuh di era SBY itu jadi jadi menteri kalau nggak salah itu di Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi gitu. Mungkin ada sedikit sangkut pautnya ya, tenaga kerja, UMKM pasti kan itu saling berhubungan lah. Iya. Jadi kan UMKM kan pasti bikin lowongan kerja ya. Iya, sudah pasti. Kayak gitu pasti. Ya. Jadi pasti punya data-data terkait dengan keluar masuk tenaga kerja mungkin kayak gitu ya di sektor UMKM kayak gitu. Iya, betul banget. Jadi si Caimin ini lumayan update dan lumayan sering, ini nggak tahu nih apakah dia sengaja mungkinnya ke media melemparkan opini-opini gitu ya. Dan memang dari tahun-tahun sebelumnya ada terus mengenai UMKM ini, dia selalu bikin statement lah untuk mendukung UMKM. Iya, soalnya ini Caimin itu kan didorong oleh partainya PKB gitu ya untuk maju di kontestasi Pilpres 2024 sekarang. Jadi ya dia harus meramu gagasan-gagasan, ide-ide, problem-problemnya itu kayak gimana gitu ya. Terus ya ditawarkan ke publik kalau mungkin dia menang, dia akan mencoba melakukan A, B, C, D gitu kan. Nah, terutama terkait dengan UMKM, dia cukup mungkin ini UMKM nih harusnya salah satu sektor yang dibenahi mungkin gitu menurut dia, atau sektor yang harus semakin digenjot porsinya karena menyumbang ekonomi besar di Indonesia mungkin kayak gitu. Jadi kelebihan buat Caimin ya, karena dia jadi update terus ya. Karena mungkin diusung PKB, jadinya dia nyari-nyari wawasan terus kok gitu. Nyari info terus. Bagus. Ditambah juga pasangannya Anies ya. Seorang akademisi lah kalau Anies kan. Bisa jadi partner yang buat diskusi nyari inovasi-inovasi gitu kan. Karena punya kecerdasan akademik yang mikir terus, ini inovasinya gimana kayak gitu mungkin ya. Bisa jadi. Ya kalau mereka menang ya harapannya mudah-mudahan sektor UMKM bisa lebih dimajukan lagi lah ya. Iya, betul. Oke. Dan terakhir Gibran sih. Oke, Gibran ya. Ini yang sedang panas-panasnya beberapa hari terakhir. Trending. Gibran ini memang dia anak muda ya, anak muda, dan memang udah tahu lah maksudnya bisnis yang kekinian yang punya brand, terus dia juga sempat bikin bisnis juga kan. Dan ketika kita cari jejak digitalnya memang lumayan. Prestasinya cukup bagus ya. Cukup bagus. Dia yang saya baca adalah memberangkatkan 830 produk. Oh, 830 produk. 30 produk, wah. Ekspor ya. Ekspor. Nah, cuman si Gibran ini karena dia anak muda ya, jadi diseleksi ketat.
Itu jadi memang harus diperbaiki dari brandingnya gitu, terus marketingnya, kemasannya, nggak cuma di situ tapi harus daftar merek. Oke. Oh, jadi Gibran ini karena dia anak muda yang dia usianya milenials mungkin ya, generasinya ya. Milenial. Yang ngerti karena dia juga tadinya pebisnis, ngerti branding, ingin menaikkan ataupun melevel up UMKM. Betul. Kayaknya ya. Sengaja membuat seleksi. Nah, agar terpacu yang gak lolosnya ini mungkin memperbaiki si bisnisnya gitu. Biar mungkin tahun depan bisa lolos, tahun depan lagi bisa lolos gitu. Ya, karena itu tadi selain brandingnya juga dia harus legal kata dia bilang. Harus aman. Nah, ada juga tuh yang dia nemuin yang bagus katanya. Namanya bagus, logonya, terus kemasannya. Nah, si Gibran tertarik nih buat mengeksporkan si UMKM ini. Tapi ketika didaftarkan merek belum ada, dia belum daftar merek. Tapi namanya udah dipakai orang. Ya, sempat ada pernyataan itu di artikel ya. Dan akhirnya dia bilang kita nggak bisa memilih UMKM itu gitu. Akhirnya. Ya karena tadi kan kalau ekspor itu udah tingkatannya itu berarti udah bagus banget lah, semua persyaratan legalitas, persyaratan visualitas, persyaratan segala macamnya lah gitu ya, itu udah oke gitu, makanya bisa diekspor gitu kan. Artinya kan ketika diekspor itu ada peningkatan ya, nggak cuman kita jualan lokal aja gitu kan. Artinya brand kita ataupun jualan kita udah mulai ataupun mau diperkenalkan ke negara-negara luar atau negara tetangga atau ekspor bahkan sampai ke Eropa. Karena kan kita terkenal dulu itu, makanya dulu dijajah sama negara Eropa itu kan karena kita punya kekayaan alam, kekayaan rempah-rempah gitu kan. Ya, kita nggak mungkin dijajah kalau nggak ada yang tertarik ya. Iya, nggak gitu. ada daya tariknya nih. Dan waktu zaman dulu kita mengekspor juga kan gitu sebenarnya, walaupun dalam bentuk bahan mentah gitu. Nah, sekarang itu sudah dalam bentuk bahan jadi atau setengah jadi mungkinnya yang diekspor ke luar negeri. Yang membedakan dulu mah oleh VOC misalkan perusahaan dari Belanda, dari luar negeri, sekarang mah kita sendiri gitu ya yang mengekspor gitu. Oke. Ya, kalau dilihat dari jejak digital memang Gibran ini lumayan aktif ya di UMKM-nya, sektor-sektor UMKM-nya, karena ya itu tadi mungkin dia dekat dengan sosial media. Terus kalau zaman sekarang kan orang bisnis kan pakai brand gitu ya. Beda sama kalau misalkan orang tua dulu bisnis ya udah jualan aja lah gitu. Merek nggak usah bagus-bagus, tulisan aja. Terus tulisannya pun kita nggak apa-apa lah sama orang juga gitu kan. Nggak terlalu memikirkan hal itu gitu. Yang penting jualan. Iya. Gibran itu membawa gagasan kepada UMKM. Itu kalau yang pengen jualannya itu naik level up gitu ya, ayo bareng kita kita asah, kita kembangkan. Kalau yang sudah merasa cukup mungkin dengan lokalan mungkin ya udah ya gimana lagi gitu kan. Nggak usah ikut kompetisi gitu ya. Tapi yang pengen terus berkembang bisnisnya, terus belajar gitu kan, terus mengekspansi ke luar daerahnya bahkan sampai ke luar negeri, ya ikutlah program-programnya dia gitu ya. Oke. Sama ini yang menarik itu adalah ketika dia ngebahas TikTok Shop juga. Oke. TikTok Shop apa dia punya pandangan lain. Kan kalau secara umum nih yang kita terima kan TikTok Shop menghancurkan pasar offline atau pasar Tanah Abang atau pasar-pasar lainnya ya. Nah, Gibran justru dia melakukan survei sendiri. Dan bukan itu kata dia masalahnya. Dampak negatif dari TikTok gitu ya? Iya, kehadiran TikTok Shop ini. Dia bilang TikTok Shop melakukan impor produk sendiri. Ya, jadi dia survei ke UMKM yang ada di TikTok Shop. Penjualannya turun. Semakin hari makin turun penjualannya gitu. Nah, bahkan ada beberapa akun yang kita nggak tahu kok tiba-tiba di-ban gitu sama si TikTok Shop. Dan ketika di-ban itu katanya menurut dia TikTok ini mengimpor produknya gitu.
atau menjual produknya di TikTok Shop itu. Jadi si toko online-nya di TikTok Shop itu di-ban, misalkan dia jualan Baju misalkan ya, di tokonya di-ban nih. Di-ban, tiba-tiba ada lagi toko lain baju yang sama, tapi itu impor. Itu mah kayak ini atau kayak isu-isu project S Iya. ya. Seperti mengkonfirmasi itu ya. Ya, Gibran justru malah seperti mengkonfirmasi itu. Bukan hal yang dibahas mengenai TikTok Shop menghancurkan si offline ini. Iya. Jadi kan kalau yang awal yang TikTok Shop menghancurkan offline kan UMKM Indonesia versus UMKM Indonesia sendiri kan, saling menghancurkan karena beda digital dan tradisional gitu ya. Iya. Kalau kata dia bukan gitu, justru UMKM yang di TikTok Shop juga terjadi penurunan, dia bilang gitu. Iya, yang jadi problem itu bukan tadi UMKM yang digital gitu ya, yang online, bukan menghancurkan yang offline. Ya. Yang Indonesia sesama Indonesia ya. Bukan, tapi kata dia memang TikTok Shop ini justru itu mengimpor produk dengan spek yang sama. Dengan harga yang lebih murah. Nah, makanya dia sih mendukung solusinya berupa regulasi sama pemisahan si TikTok Shop-nya. Oke. Jangan jadi TikTok Shop kan dibilang. Ya, berarti agak-agak mirip dengan Caiminnya, diregulasi lah ya. Diregulasi gitu. Soal itu jangan tetap ada. Ya. Tetap ada TikTok Shop-nya, entah itu pakai aplikasi yang baru gitu ya, atau terpisah dengan TikTok biasa. Atau nama baru, dan itu diregulasi terkait dengan impor-imporan gitu ya. Itu kan udah ada peraturannya, apakah impor-imporan tuh apakah boleh sedikit atau ada volumenya berapa, apakah harus melalui orang Indonesia dulu atau enggak gitu kan. Itu ada peraturan sendiri lah. Oke. Ya, cukup oke ya. Berarti mungkin karena ya Gibran saat ini menduduki pejabatannya sebagai wali kota ya. Wali kota yang urusannya banyak, salah satunya ya mengurusi UMKM di kota dia gitu ya. Iya. Makanya cukup ada jejak digital yang cukup lah bisa ditelusuri lah. Bisa ditelusuri lah. Karena memang pekerjaannya ya memang berhubungan juga gitu. Beda dengan misalkan Prabowo. Prabowo kan pertahanan. Iya. Sangat sulit apakah mencari jejak digitalnya ya. Kecuali misalkan kapal UMKM dibajak, nah itu baru mungkin masuk Prabowo. Iya. Atau kapal ekspor UMKM penyamun di Somalia misalkan. Ya, itu. Menteri Pertahanan Prabowo misalkan mencoba merebut kembali gitu ya. Itu masuk tuh Prabowo. Oke. Jadi tidak ada jejak digital bukan berarti mereka tidak peduli. Cuman memang ya itu ya sesuai pekerjaan masing-masing aja gitu. Iya. Paling enak memang ngelihatnya, kita mungkin akan bahas lagi aja nanti ya ketika visi misinya udah keluar nih. Iya, benar. Sekarang kan baru kita lihat jejak digitalnya, belum gagasan ketika mereka sudah daftar dan punya visi misi gitu kan. Nanti mau ngapain sih buat UMKM? Karena tentu aja sektor UMKM pasti akan jadi bahasan seru untuk ajang adu gagasan dari ketiga pasang calon ini gitu ya. Teman-teman sendiri kira-kira mendukung siapa nih ya? Untuk memajukan UMKM nih. Apakah tim Gibran atau tim Caimin atau tim dari Pak Mahfud MD nih ya? Komen ya. Kita nanti bisa dilihat nih siapa yang paling banyak dukungannya di komen, bisa dilihat ya. Jadi kita tahu nih, yang komen-komen kan biasanya berarti UMKM juga nih. Atau ya yang bukan UMKM juga nggak apa-apa ya. Ya, tapi dia merespon isu-isu tentang UMKM. Iya, betul. Jadi kita bisa tahu, wah ternyata lebih unggul nih kalau dilihat dari kacamata UMKM ini. Iya. Kira-kira siapa sih yang memang cocok jadi wakil presiden gitu? Iya. Gitu ya. Dan mewakili UMKM ya. Iya gitu ya. Silahkan komen-komen di bawah.
Terus karena kita juga salah satu pelaku UMKM ya, tentu aja Ya. kita mau promosi di sini. Semoga di calon-calon yang mau ini Iya. lihat video ini ya, Ya. dan mempromosikan kita nih sebagai Iya. UMKM juga. Iya betul. Nah kita kan ini UMKM digital ya, UMKM desain gitu. Di studio desain, kita studio desain, kita membuat desain logo, desain kemasan juga. Nah, terus dan desain-desain lainnya, misalkan gerobaknya atau misalkan spanduknya atau apanya gitu ya. Terus kita juga jasa pendaftaran merek, perizinan OSS gitu ya, terus perizinan edar, PRT dan lain-lainnya gitu. Oke. Ini cocok banget untuk melevel up UMKM nih. Iya. Untuk desain. Iya, jadi misalkan teman-teman tadi yang pengen ikutan Ekspor-ekspor. ekspor-eksporan, juga. administrasinya bisa kita Ya. urusan legalitas bisa kita bantu lah ya untuk daftar. Ya. Nah, kayak gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Yang suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Serta kalau pengen mendukung itu ada tombol dolar di bawah. Tinggal dicek aja. Dan sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.